Selamat pagi, selamat hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Semoga hari ini kembali kita mensyukuri rahmat Tuhan, mengawali hari dengan nafas baru dan juga semangat baru untuk menjalani sepanjang kegiatan dan juga banyak kesempatan indah yang hari ini kita bisa temui di hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Selamat untuk Anda semua yang mungkin hari ini merayakan momen-momen spesial dalam pesta ulang tahun ataupun juga peringatan-peringatan tertentu. Semoga berkat yang Tuhan rasakan, yang Tuhan berikan kepada kita semua juga senantiasa menjadi berkat yang kita bagikan kepada sesama di dalam hidup kita sepanjang hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Bacaan yang akan kita renungkan adalah dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita selalu punya aturan yang membuat kita hidup di dalam jalur atau jalan yang tepat. Atau kita mungkin juga punya pengalaman di saat kita berkarya, bekerja, itu punya pengawas, entah itu atasan kita ataupun koordinator atau orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Sadar atau tidak, di saat kita diawasi, kita mungkin akan berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin. Apalagi kalau hasil dari penilaian itu akan membuat kita naik tingkat, membuat kita naik jabatan, membuat kita mungkin akan ditambah gaji dan lain sebagainya. Kinerja dan juga pekerjaan kita akan menjadi lebih maksimal di saat ada pengawasan. Tetapi di saat tidak ada pengawasan, tidak ada aturan dan juga tidak ada target, ada godaan besar di dalam diri kita untuk bekerja sekenanya saja. Bekerja asal-asalan saja dan bekerja secara minimalis. Kenapa? Karena toh kita melakukan yang maksimal juga hasilnya sama. Tidak ada apresiasi yang lebih, tidak ada hukumannya. Maka kita akan menjadi sangat-sangat minimalis di dalam pilihan hidup kita. Hari ini Tuhan juga mengajak kita untuk berjaga-jaga. Sebuah gambaran berjaga-jaga yang ditunjukkan adalah gambaran seorang hamba yang diajak untuk berjaga-jaga di dalam hidupnya. Di saat tuan rumahnya pergi, dia punya kebebasan, mungkin bekerja bisa seenaknya sendiri. Tetapi hamba yang punya nilai adalah ia yang tetap bekerja secara maksimal, tetap bekerja secara baik walaupun tidak di dalam pengawasan. Dan di saat hamba itu ketahuan melakukan pekerjaan yang baik, walaupun tidak ada atasan dan tidak ada penilaian, tidak ada pengawasan, dia lalu akan mendapatkan imbalan yang maksimal atau imbalan yang lebih. Kenapa? Karena dia punya nilai, punya tanggung jawab. Tidak hanya sekedar bekerja, tetapi ada yang ia perjuangkan dan dianggap sebagai hamba yang bisa untuk menjadi orang yang tepat untuk punya tanggung jawab bagi yang lainnya. Kita semua di dalam hidup, kita juga mungkin tidak selalu selamanya merasa diawasi. Mungkin Tuhan
jauh dari kita. Kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung, secara fisik. Tetapi kita selalu diajak untuk sadar bahwa setiap hidup kita adalah di mata Tuhan. Maka kita diajak untuk selalu berjaga-jaga, selalu siap, selalu beriman dengan sungguh-sungguh, dengan kemantapan hati, setia dan penuh tanggung jawab di dalam iman kita, dan juga di dalam hidup harian kita, di dalam tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu dalam relasi kita dengan sesama. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang tetap memantapkan hati, punya keteguhan, punya rasa takut pada Tuhan, yang setia pada Tuhan apapun situasi dan kondisi serta tantangannya. Karena Tuhan selalu mengawasi kita dan selalu melihat kita dari tahtanya yang maha kuasa itu. Saudari-saudara sekalian, semoga kita sebagai orang Katolik pengikut Kristus senantiasa punya nilai yang membuat kita beda dari orang lain, yang membuat kita bisa dibanggakan dan bisa dikatakan itu loh orang Katolik yang baik. Semoga hari ini kita bisa menunjukkan sebagai diri dan orang Katolik yang baik di dalam hidup dan juga perjumpaan kita dengan sesama. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi dan semanggi, semangat pagi hari ini.